Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ardian Iman Syah Putra ST, yang kami hormati Ustadz Fahmi Ramdhani, yang kami hormati Bapak Ahmad Ihsan Eskom, serta teman-teman semua yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Dengan harapan mudah-mudahan peringatan Isra Mi'raj ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita laksanakan bersama senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, serta akan membuahkan rahmat dan nikmat bagi kita semua di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum acara ini dimulai, saya akan membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, acara inti. Yang kelima, doa. Dan yang keenam, penutup. Itulah susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Sebelum kita lanjutkan acara pada pagi hari ini, marilah kita buka acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pagi hari ini sukses dan lancar, tiada halangan suatu apapun. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Ihsan Eskom. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlah. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina.
innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuhin innahu kana 'abdan syakura. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuhin innahu kana 'abdan syakura. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisan tadi telah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Bapak Ahmad Ihsan SK. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tersebut dapat menambah berkah dan rahmat dalam acara pagi hari ini. Acara berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ardian Iman Syahputra ST. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustadz Fahmi Ramdhani, yang terhormat Bapak Ibu staf pengajar, karyawan dan karyawati Komputer Plus, dan yang saya cintai anak-anakku, siswa-siswi program pendidikan profesi 1 tahun Komputer Plus. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya jualah kita semua bisa hadir dan berkumpul di pagi hari yang cerah ini dalam rangka untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW tahun 1442 Hijriah. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, tahun ini kita bisa melaksanakan peringatan Hari Besar Islam, khususnya peringatan Isra Mi'raj
Nabi Muhammad SAW dalam masa yang ya katakanlah masih dalam suasana yang tidak normal. Namun alhamdulillah tidak seperti tahun yang lalu, kita tidak sempat melaksanakan peringatan Isra Mi'raj. Sudah menjadi tradisi kita setiap tahun dalam satu angkatan itu kita melaksanakan peringatan Hari Besar Islam. Nah biasanya memang kita ambil momennya biasanya di akhir menjelang bulan Ramadan ya. Jadi seperti peringatan Hari Isra Mi'raj ini. Nah tahun lalu kita tidak bisa melaksanakan karena sudah keburu masa pandemi. Nah jadi tidak terasa kita sudah memasuki masa pandemi ini sudah kurang lebih 1 tahun. Kita ingat tahun lalu pandemi ini sudah masuk ke Indonesia terdeteksi lebih kurang tanggal 2 Maret. Kemudian kegiatan belajar mengajar diliburkan tanggal 15 Maret sebelum peringatan Isra Mi'raj di tahun yang lalu. Nah alhamdulillah untuk angkatan ke-10 ini kita bisa melaksanakan peringatan Isra Mi'raj walaupun dalam suasana yang katakanlah ya masih dalam suasana pandemi ini. Semoga saja ya kita berharap dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga musibah atau wabah pandemi yang sedang kita alami saat ini bisa segera berlalu dan kita bisa kembali menjalani kehidupan normal seperti dahulu. Peringatan Isra Mi'raj pada hari ini mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya nanti sesuai nanti akan disampaikan oleh Pak Ustadz. Pak Ustadz akan menyampaikan tausiah tentang hikmah daripada Isra Mi'raj, khususnya tentang perintah turunnya perintah sholat dari Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya. Semoga dengan peringatan Isra Mi'raj pada tahun ini semakin meningkatkan semangat kita dalam beribadah, khususnya dalam melaksanakan sholat 5 waktu, dan juga semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada anak-anak sekalian dan juga pada Ustadz Fahmi Ramdhani yang telah berkenan hadir pada hari ini untuk memberikan tausiah bagi kami semua. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia yang sudah bekerja keras untuk mempersiapkan acara pada hari ini sehingga acara pada pagi hari ini bisa terselenggara dengan baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Ardian Mansyah Putra SP selaku pimpinan dari Komputer Plus. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya tibalah saatnya acara inti, yaitu tausiah sekaligus doa dalam rangka memperingati hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Fahmi Ramdhani. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Komputer Plus IT Education Center Bapak Ardian, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala harta dan anak
jodoh, segera dapat jodoh. Amin ya rabbal alamin. Siapa itu? Jadi memang perlu sebagai seorang pelajar itu, kalau ilmu nggak berkah, ilmu apa baik? Yang diajarkan, ilmu ngadon tahu, ilmu ngadon bakso, ilmu ngadon TV, apalagi ilmu agama, ilmu tentang komputer. Ilmu itu bisa bermanfaat kalau si murid, si penuntut ilmu tadi mendoakan gurunya, mendoakan guru. Banyak sekarang mau lupa dengan hal semacam itu. Dia kuliah, yang dikejarnya apa? Ijazah, yang dikejarnya apa? Nilai. Sehingga dia tidak peduli apa yang dia dapatkan dari yang dia kejar tadi, ilmu tadi, bermanfaat atau tidak setelah itu. Tidak peduli. Yang penting gelar dia, SH, Eskom atau .com, apa itu, dia tidak peduli. Padahal sebenarnya, apalagi yang sifatnya khusus macam kita ini kan, 1 tahun kan, itu yang paling penting itu skillnya itu setelah keluar ini apa yang bisa kita manfaatkan dari yang telah kita usahakan itu kan. Nah, syarat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat tadi itu lekat sekali dengan penghormatan atau doa untuk gurunya. Kan Imam Syafi'i itu dalam perubahan syairnya beliau mengatakan, aku mendoakan guruku itu setiap sholat selama 40 tahun. Setiap sholat selama 40 tahun. Nah, tidak usahlah macam itu. Tidak usahlah macam itu. Setiap guru kita, setiap pengajar yang menunjukkan sebuah ilmu, doakan dia. Minimal macam itu. Ya Allah, selesai Pak Ihsan ini, Cikgu Ihsan ini, kan ini kawan hidup ini. Sejauh ini ada kelas ustaz. Jadi kalau bercandanya tidak apa-apa lah macam itu ada kelas. Ya. Ketika beliau mengajari sebuah ilmu komputer, balik dari situ, ya Allah, semoga Pak Ihsan ini cepat dapat jodoh. Berkah apa yang beliau ajarkan. Jangan sebaliknya, nah itu dari belakang. Bapak itu nilai saro, pula bujang tua. Nah, doa dia belum tentu terkabul, tapi ilmu yang ditunjuknya tidak bermanfaat, sudah selesai. Makanya setiap guru yang menunjukkan ilmu, kata Imam Ali bin Abi, ana abdun liman 'allamani harfan. Aku ini seorang hamba bagi siapa? Bagi yang mengajarkan aku ilmu 1 huruf. Jadi menjadi hamba. Ketika seorang mengajarkan dia 1 huruf, bagi kita. Makanya jangan sungkan-sungkan ketika guru kita mengajarkan tentang apa baik sebuah ilmu, doakan dia supaya apa yang diajarkan bermanfaat. Kalau bermanfaat selesai, nah ijazah dan ijazah. Kalau bermanfaat bagus, bermanfaat. Nah, ini pembukaannya. Jadi doakan agar guru kita, staf pengajar kita, pimpin kita hidupnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian pada hari ini kita berada di tanggal 11 Maret atau bertepatan dengan 27 Rajab 1442 Hijriah, memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj ini perlu diingat, karena ini sejarah penting, terjadi di tahun ke-8 dari kenabian, bukan 8 Hijriah, tapi tahun ke-8 dari 8 kenabian. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diutus menjadi Nabi umurnya 40 tahun. 48 tahun berdakwah barulah adanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj ini sebabnya adik-adik sekalian, sebab diisrakan dan dimi'rajkan Nabi Muhammad SAW banyak hikmahnya. Di antaranya kata ulamanya untuk menghibur Nabi kita, karena Nabi kita pada saat itu ditinggal oleh 2 sosok yang paling membela dalam kehidupan beliau. Yang pertama istri beliau Siti Khadijah radhiyallahu taala anha, kemudian paman beliau
Abu Thalib meninggal pada tahun itu. Sedih beliau. Nah, untuk menghibur kesedihan beliau ini, maka beliau di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menenangkan, meyakinkan perjuangan bahwa apa yang beliau emban benar didukung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita baik, ini menjadi dalil bahwa kalau kita lagi sumpah boleh jalan-jalan, represi, ke taman wisata dengan niat agar kesumpukan dalam kehidupan kita ya perhatian. Kan macam itu. Hidup ini kan kadang senang, kadang sumpah, apalagi bulan-bulan tua, ada. Kadang tengok kalau bulan tua apalagi anak kos sana ini, ada sana, tengok digoreng, kuah, pagi digoreng, siang kuah, kapan sore proma. Nah, itu sebab pertama. Ada sebab yang kedua, pernah berdebat antara bumi dan langit. Langit membanggakan bahwa kami ini, ya perdebatan antara pen Barcelona dengan pen Madrid lah. Mana yang lebih baik? Ini bumi, apalagi mengatakan dengan bumi bahwa langit itu lebih mulia dari bumi. Kenapa? Di langit banyak ribuan malaikat. Di langit ada bintang, ada bulan, ada matahari. Kata bumi, itu lalu-lalu. Di bumi ada makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Oh, kalah argumen langit. Dengan argumen bumi. Di bumi ada para nabi. Makhluk yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak raya ini adalah Nabi Muhammad SAW. Itu punya nabi. Dengan argumen ini langit kalah. Allah, kemudian langit mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta agar nabi kita ini dinaikkan ke langit walaupun sebentar untuk mengalahkan argumen bumi tadi. Ini cerita yang ada di dalam kitab sejarah. Akhirnya atas permintaan langit inilah diisrakan dan dimi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Isra dan Mi'raj ini itu merupakan mukjizat. Kenapa dia disebut mukjizat? Karena kejadian ini di luar akal nalar manusia biasanya. Di luar akal nalar manusia biasanya. Ya namanya juga mukjizat. Kalau masuk akal bukan mukjizat namanya. Ya, pembesar Quraisy itu antara jarak Mekah dengan Palestina itu kalau ditempuh dengan kuda yang hebat itu memakan waktu 1 bulan. Tapi Nabi menempuhnya semalam. Semalam itu pun dapur. Artinya di luar nalar akal manusia. Seorang nabi dan seorang rasul yang mengisrakannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Nah, ini yang disebut dengan mukjizat. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi ini sebuah keistimewaan mukjizat yang tidak mungkin diukur dengan akal. Akal ini kekecilan giganya. Ibarat file yang harusnya masuk 12 giga, kita punya akal 5 giga. Bukan peristiwanya yang tidak masuk di akal, tapi akal kita yang tidak menerimanya. Tapi keimanan kita meyakini bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj ada buktinya. Jadi ketika setelah terjadinya Isra dan Mi'raj itu, terjadi Isra dan Mi'raj, si Abu Jahal dan abu-abu yang lainnya musuh Nabi ini kan gencar memusuhi Nabi dengan argumen yang sudah dipakai, tapi kalah terus dengan Nabi ini. Umatnya semakin bertambah, pengikutnya semakin cinta kepada Nabi. Akhirnya terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi menceritakan ini kepada Abu Jahal. Nah, Abu Jahal, ini dia,
Ini dia macam kita tuh, ada kawan kita. Kita lihat dengan dia nih. Kemudian dia bercerita aneh. Anehnya luar biasa. Ada dalam semalam baca pergi misalnya ke OI, kemudian balik lagi. Ini dia. Kita buat status dia nih. Gila dia nih. Kan macam itu. Si Abu Jahal tadi mendengar kisah Nabi ini sesuatu yang aneh. Pastilah pendukung dia bakal goyah keimanannya. Kita umumkan. Penduduk Mekah, tengok Muhammad. Muhammad ini dia nak bercerita tentang apa yang terjadi semalam. Dengarkan apa yang diceritakan Nabi Muhammad. Karena yang ngomong ini adalah rajanya pada saat itu, Abu Jahal. Abu Jahal ini pemimpinnya suku Quraisy. Jadi, bukumpul galau. Nabi bercerita bahwa semalam aku macam ini bertemu dengan ini, aku diserahkan ke Palestina ini. Sehingga pada saat itu mulai yang beriman pun goyah. Benar tak Nabi itu? Jadi mulai ini, mulai oleh ditanyakan dengan Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, apa yang dikatakan Nabi? Apakah benar? Sayyidina Abu Bakar, jangankan macam itu. Turun kepada Nabi wahyu, aku percaya. Apalagi macam ini, lebih percaya lagi. Maka oleh Abu Bakar disebut dengan As-Siddiq. Karena apa? Membenarkan apa yang terjadi pada Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking hebatnya iman Sayyidina Abu Bakar ini, di dalam riwayat bahwa seandainya penduduk bumi ditimbang keimanannya dengan keimanan Abu Bakar, maka beratlah iman Abu Bakar. Ngaku kata Abu Bakar, andai kata mata aku nyingok tembok warna putih, mata aku nyingok tembok warna putih. Kemudian Nabi Muhammad ngomong tembok itu warna hitam, maka aku akan nyalakan mataku bahwa tembok itu warna hitam. Mata aku yang salah, Nabi benar. Luar biasa. Keimanan Abu Bakar itu, kalau sudah Nabi yang ngomong, kalau sudah Rasul yang ngomong, kalau sudah Allah yang ngomong, dah ditinggalkan juga loh. Pikiran tak nyambung tidak apa-apa, yang penting benar ini. Memang macam itu harusnya. Keimanan seorang hamba kepada Allah dan Rasul ini macam itu. Ketika ada yang tidak masuk di akal, sudahlah akal tinggalkan. Pegang keimanan itu, pegang keimanan itu. Nah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini merupakan mukjizat. Ada kadang-kadang kita ini salah memahami apa yang disebut dengan mukjizat. Ada yang disebut mukjizat, ada ilhas, ada makna, ada karamah, ada lagi istidraj. Ini lima ini berbeda-beda di dalam pandangan Islam. Cuman persamaannya adalah kejadian aneh. Kejadian aneh. Ilhas ini kejadian aneh yang di luar akal yang terjadi kepada seseorang calon nabi atau calon rasul. Seperti Nabi Muhammad SAW berdagang ke negeri Syam, kemudian di kepala beliau itu awan mengikuti beliau untuk melindungi. Nah, ini irhas namanya. Bukan mukjizat. Irhas karena beliau belum jadi nabi. Kemudian ada mukjizat, kejadian aneh yang ditujukan untuk rasul dan nabi. Tujuannya bukan untuk berbangga-bangga. Ada tujuan. Kalau lagi bepergian, boleh tak? Tidak puasa? Boleh. Haji, kalau tidak mampu, boleh tak haji? Saru, nafkar lagi 8 tahun. Belum, pas nak tahun berikutnya meninggal, selesai. Ngumpul ke banyak-banyak Nah, ibadah sholat ini berbeda dengan ibadah yang lainnya. Ibadah yang lainnya ada dosa. Sholat bepergian tetap sholat. Walaupun jamak kosong. Sakit tetap sholat. Bukan berarti sakit. Saya mengalihkan ini membuat keringat lah. Lalu sakit dan sholat. Dari mana kau tahu? Sakit tetap sholat. Cuma tata caranya yang diatur oleh syariat. Kalau dia dah baca berwudu, pakai tayamum. Kalau dia baca tegak, duduk. Kalau dia baca duduk, berbaring. Kalau dia baca berbaring, pakai kijaban mata. Baca kijaban mata, disolatkan. Iya, saking pentingnya sholat. Kalau ibadah lain baca, saking pentingnya sholat. Macam itu sampai syariat. Bahkan di dalam keadaan perang pun itu masih wajib ditetapkan sholat. Namanya
tangan pedang, depan aku masih diwajibkan sholat. Kita perang tidak, segala tidak meninggalkan sholat. Kata aku, ya dengan mengaku aja aku muslim. Kemudian sholat ini saking penting sholat, berbeda dengan nama yang lainnya, diperintahkan oleh Nabi pada umur 7 tahun. Spesifiknya uang yang budak kecil itu 7 tahun sudah wajib diperintahkan sholat. Baru perintahnya 10 tahun kali ini kau sholat pukul, kata Nabi. Ibadah lain tidak, Nabi dulu macam itu. Saking apa? Saking kakek di akhir zaman banyak yang meninggalkan sholat. Berat sholat 5 waktu ini. Kalau tidak dimulai dari kecil, dia akan kesulitan. Tapi kalau sudah mulai dari kecil, dengan mudah. Kalau sudah terlatih dari kecil, dari umur 7 tahun aku di sholat, 10 tahun marah apa ada sholat. Tapi kalau tidak ada macam itu, emaknya udah perhatian dengan sholat, mbaknya udah perhatian juga. Umur 10 tahun udah pernah ditegur ke sholat. Pas umur 15 tahun, dia diambil. Iya, sholat ibaduddin, sholat itu tiap agama. Kalau sholat rusaklah yang lain. Makanya diperintahkan pada umur 7 tahun, disuruh 7 tahun, 10 tahun pukul. Nah, kemudian menandakan sholat ini yang penting itu di akhir hayat Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, saking cintanya Nabi dengan kita, di akhir hayat Nabi itu mengucapkan ummati sholat. Yang dipikirkan Nabi itu adalah kita sebagai umatnya. Belum pernah ada orang yang cinta kepada bawahannya seperti cintanya Nabi kepada umatnya. Belum pernah ada. Bahkan kecintaan Nabi kepada kita selaku umatnya ini lebih hebat dari kecintaan ibu kita kepada kita. Ibu kita tidak pernah berdoa sebelum kita lahir, ada tak? Pernah ibu-ibu ini, calon ibu ini berdoa, ya Allah berikanlah aku anak yang soleh, anak aku lagi jangan masuk neraka. Pernah? Aku lah, pernah kan? Iyalah, jangan mikir tuh. Laki lagi belum ada Ustaz. Iyalah, benar. Nabi itu kita belum ada dari doakan. Kita belum ada dari pikir oleh Nabi. Makanya Nabi, cinta Nabi kepada kita luar biasa. Tak baca ada yang menandingi. Bahkan ibu kita cinta itu kalah. Ada apa-apanya. Di akhir hayat dong. Pernah tak dengar ada seorang ibu di akhir hayat? Anakku. Kalau aku pikirkan diri masing-masing. Tapi Nabi tidak. Akhir hayat Nabi pikirkan umatnya. Tapi pesan Nabi, as-sholah. Ini menunjukkan bahwa umat Nabi itu sholat. Kalau tidak sholat, selesai. Nabi tidak punya pegangan untuk dia. Ibarat itu sholat ini cantolan Nabi untuk memberi kita di akhirat lagi. Siang ini banyak sholat, cantolannya untuk ngaji masuk surga kan ada cantolan itu. Nah cantolannya sholat dulu. Kata sholat ini cantol, oke, baca. Kata cantolan. Makanya kalau walaupun seseorang itu pezina, pemabuk, ahli narkoba, tetaplah sholat. Tetaplah sholat sambil berdoa agar apa yang dilakukan oleh diri kita ini dengan sholat kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan gara-gara, ini masih nggak nutup aurat Ustaz, sudah sholat, nah selesai. Tambah senang iblis, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa ihfazna min adh-dhunubi wal atham. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Barusan tadi telah kita dengarkan tausiah dan doa yang telah dipimpin oleh Ustaz Ahmi Ramdhani. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua.
Selanjutnya acara yang terakhir adalah penutup. Sebelum acara saya tutup, saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin atau tingkah laku yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memberikan pengumuman pemenang lomba dari hari kemarin. Yang pertama ada juara 3. Untuk pemenang juara 3 lomba dai diraih oleh Rohit Arta Dinata dari jurusan komputer akuntansi dengan total poin 152. Kepada Rohit saya persilakan. Dan selanjutnya untuk juara 2. Juara 2 lomba dai diraih oleh Siti Rohatul Jana dengan total poin 153. Pada Siti Rohatul Jana saya persilakan. Dan yang kita tunggu-tunggu, pemenang juara 1 lomba dai diraih oleh, ayo siapa ayo, Diana Amelia dari Manajemen Informatika 1 dengan total poin 188. Pada Diana Amelia saya persilakan. Itulah lomba untuk Islam terpadu dari jurusan Manajemen Informatika 2. Pada tim Islam terpadu saya persilakan untuk maju ke depan. Dan juara pertama diraih oleh tim SR dari jurusan komputer akuntansi. Saya persilakan untuk naik ke depan. Oke teman-teman, saya di sini sudah bersama pemenang lomba dai lomba Isra Mi'raj kemarin. Sekarang saya bersama siapa? Diana Amelia. Oke, kepada Mbak Diana Amelia, gimana perasaannya setelah memenangkan di lomba dai kemarin? Perasaannya tentu senang dan gak nyangka karena kemarin juga lomba bidang dai itu belum persiapan sih, tapi senang. Oke, selamat untuk juaranya, semoga semakin lebih baik lagi, semoga semakin bermanfaat, lebih ke meningkatkan kualitas diri sendiri. Terima kasih. Selanjutnya nanti akan bersama Susmiati akan mewawancari lomba cerdas cermat. Terima kasih. Oke, terima kasih Diana. Sekarang saya lagi bersama pemenang lomba cerdas cermat. Nah, gimana perasaan kalian udah menangin lomba cerdas cermat ini? Seneng banget. Kalian kalau boleh tahu kalian dari jurusan apa ya? Komputer akuntansi. Oke, selamat ya bagi kalian yang udah menangin lomba cerdas cermat dan mendapatkan juara 1. Terima kasih. Nah, demikianlah rangkaian acara peringatan Hari Isra Mi'raj di Komputer Plus. Kami ucapkan selamat bagi pemenang lomba. Saya Dion Pujianto Dan saya Susmiati. pamit undur diri. Jangan lupa Like, comment, dan subscribe. wassalamualaikum Warahmatullahi